Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan menjawab lagi pertanyaan, dan hari ini hari Senin tanggal 17 ya, 18 Juli ya. Jadi sambil juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan komentar, memberikan pertanyaan ya, dimana saya juga kegiatan saya cukup padat ya untuk untuk ngelatih renang sama sedikit ada kerjaan ya. Jadi saya coba rutin akan mengupload, tapi teman-teman coba aja berikan pertanyaan dulu. Nanti saya akan coba seminggu ya minimal 1-2 kali gitu saya upload video, sehingga bisa bisa aktif ya. Oke, jadi kita juga langsung aja mulai. Ini ada lebih kurang 9 pertanyaan ya, 8-9 pertanyaan ya yang akan saya jawab. Saya juga pilih ya beberapa pertanyaan yang bagus banget, itu saya juga pilih, dan rata-rata sih bagus ya pertanyaan ini ya. Oke, jadi langsung kita ke pertanyaan yang pertama ya. Nih ya. Di video, apakah ada latihan beban untuk menambah kekuatan? Nah, itu waktu itu di atas 17 tahun kalau mau latihan beban ya. Nah, coach, latihan beban yang dilatih bagian otot mana saja untuk lebih spesifik yang sesuai untuk atlet renang agar tidak mengganggu mekanisme gerak atlet? Terima kasih. Nah, pastikan atlet ini adalah umur 17 tahun ke atas dan latihannya masih set endurance ya. Nah, di sini saya udah buat namanya listnya ya. Jadi seperti ini ya listnya ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, listnya ini di sini yang pertama itu ada 3 gerakan. Yang pertama yaitu 3 moves ya, rowing ya, rowing, overhead tricep dan overhead bicep ya. Jadi rowing itu saya coba ya, gerakannya saya coba contohin ya. Saya coba contohin gerakannya untuk latihan beban ya ini ya. Beban. Nah, yang pertama itu rowing ya. Rowing itu gerakannya seperti ini. Tarik kayak kayak dayung sampan gini ya. Gerakannya rowing seperti ini. Jadi tarik ke belakang ya. Tarik ke belakang, lalu habis itu overhead tricep. Overhead tricep itu ini gerakannya. Jadi kita pegang beban, overhead tricep itu gini, naik ke atas ya. Baru habis itu overhead bicep yang gini ya. Nah, itu boleh dilakukan kalau untuk anak-anak yang masih umur 17 tahun, 18 tahun itu endurance set aja ya. Jadi 3 kali 25 ya. Di tengah-tengahnya itu biasanya ada 25 sedang, 25 kecil ya, 25 kecil ya. Nah, lalu habis itu ada tricep. Nah, kalau ini pakai mesin ya. Nah, kalau untuk ke gym itu boleh cari tahu dulu alat-alatnya ya sebelum memulai latihan. Ya, sorry ya, ini videonya agak goyang. Jadi sebelum mulai latihan itu boleh cari tahu dulu alat-alatnya ya. Jadi kalau yang kedua ini di sini ada tricep ya. Jadi latihan tricep ya. Lalu habis itu ketiga ada leg extension, leg extension, baru lateral pull down ya. Jadi yang tarik dari atas tuh ya, tarikan dari atas tuh ya. Ini biasanya menggunakan mesin ya. Lalu habis itu ada bench press ya, bench press yaitu biasa menggunakan mesin juga, itu bench press ya. Nah, lalu habis itu dan leg press ya. Leg press itu yang teken tuh, pakai kaki tuh teken ya, ada mesinnya tuh ya. Jadi dia posisinya kayak tiduran ke bawah gini, tapi kakinya hadap ke depan ya, tekan bebannya ya. Nah, itu leg press. Lalu habis itu ada chest press juga. Chest press ini pakai mesin juga tuh, ada chest press ya. Baru pull up. Kalau pull up pakai bar ya, bar terus pull up ya, narik ke atas. Nah, chest press itu biasanya yang posisi duduk tuh ya, posisi duduk. Nah, kalau untuk bench press itu yang posisi tiduran itu ya, yang tekan tuh, yang ada bar dan
ada tempat dudukan itu, jadi kita bisa tiduran tuh ya, kayak ada tempat tidurnya. Nah lalu habis itu rowing mesin. Nah itu biasanya ada di tempat gym ya, mesin rowing. Nah lalu habis itu sit up. Kalau sit up itu boleh kerjakan lebih kurang 4 kali 20. Kalau udah kuat ya naik jadi 4 kali 25. Kalau udah kuat ya naik jadi 4 kali 30 ya. Nah untuk set-setnya itu rata-rata kerjakan 3 kali 25 ya, 3 kali 25. Di tengah-tengah 25 itu boleh diisi kecil-kecil tengah-tengahnya ya. Nah itu untuk aerobiknya, set endurance-nya ya. Nah kalau anak-anak yang umur 17 tahun ke atas sih itu perlunya sih endurance. Kalau 18-19 tahun tuh boleh dikenalkan yang namanya set resistant untuk weight trainingnya ya. Dan umur 20 tahun ke atas itu boleh kenalkan yang namanya set power ya. Nah jadi di sini saya untuk weight training ya, untuk weight training juga sebenarnya gerakan-gerakannya itu juga kita juga nggak perlu semua yang kita kerjakan ya. Yang penting-penting yang kita kerjakan yang untuk melatih tangan, lalu habis itu badan bagian tengah, middle body, lalu lower body. Jadi badan bagian atas, badan bagian tengah, dan badan bagian bawah ya. Jadi yang saya sebut itu ya, rowing untuk tangan, overhead tricep untuk tangan, overhead bicep untuk tangan, lalu tricep juga untuk tangan, leg extension untuk kaki, lateral pull down untuk tangan. Itu biasanya ada mesin tuh, mesin terus kita tarik dari atas tuh ya. Kita tarik kayak ada katrolnya gitu. Kita tarik tuh, barnya ada satu bar terus kita tarik tuh ya. Lalu habis itu ada bench press. Kalau bench press tuh pakai bar sama tempat duduknya ya. Lalu leg press itu ada mesinnya itu, leg press ya. Lalu chest press untuk dada ya, leg press untuk kaki ya, bench press untuk tangan dan dada kita ya. Lalu habis itu pull up untuk tangan ya, dan scapula belakang ya. Lalu rowing juga sama untuk bagian bahu kita ya, shoulder ya, sit up juga ya. Nah lalu habis itu kalau untuk weight ya, untuk weight itu sebenarnya bisa konsultasi sama pelatih fisiknya langsung ya. Jadi karena satu pembagian untuk latihan, contoh latihan fisik dan latihan darat dan latihan beban dan latihan air itu sekarang harus lebih spesifik ya, sehingga kita tahu tuh untuk gaya dada harus latih apa, untuk gaya bebas harus latih apa, kupu harus latih apa, dan bebas harus latih apa, ataupun dada harus latih apa ya. Jadi teman-teman boleh juga konsultasi ke pelatih-pelatih fisik yang lain sehingga jauh lebih akurat ya. Nah kalau ini yang sepengetahuan saya yang saya tahu. Nah teman-teman juga boleh bantu untuk tambahkan kalau misalnya ada ada saran, boleh ditambahkan ke kolom komentar ya. Nah itu yang pertama. Lalu habis itu pertanyaan yang kedua ya. Nah di sini ada di video step by step belajar renang gaya bebas. Waktu itu ada pertanyaan ya, ini di sini. Nah ini saya kasih lihat ya teman-teman, bisa kelihatan nggak ya? Ini ya. Nah di sini ada yang tanya, saya pakai keyboard, numpang tanya kenapa saya kok ngos-ngosan kalau renang? Apakah terlalu tahan nafas? Kalau renang itu betul kita nggak boleh tahan nafas ya. Ketika kepala itu turun ke bawah ya, kita harus langsung buang oksigennya, karbon dioksida. Lalu habis itu ketika kepalanya kita naik, itu harus ngambil nafas langsung ya. Jadi jangan ditahan. Ketika kita tahan, otomatis contoh kita buangnya nggak habis nih nafasnya kita, otomatis kita pada saat mau ngambil nafas itu masih terhenti. Karena apa? Kita masih ada simpanan oksigen, kita masih belum butuh banget oksigen itu, jadi kita otomatis jadi terhenti ya, jadi ketahan nafasnya. Jadi
sistem pernafasan yang benar adalah buang nafasnya semaksimal mungkin. Habis itu ketika kepalanya diangkat, itu ambil nafas sebanyak mungkin ya. Jadi all in and all out, masuk semua dan keluar semua gitu ya. Nah, teknik manajemen nafas yang bagus gimana ya coach di gaya bebas? Nah, ketika kita tarikan tangan ya, itu kan kita ambil nafas nih, kepala diangkat ke atas. Nah, ketika kepala diangkat ke atas, inilah saatnya kita ngambil nafas yang maksimal ya. Lalu habis itu ketika kita turunin kepala, itu kita harus buang semua nafasnya keluar ya. Kita nggak boleh tahan nafasnya. Oke, itu teknik manajemen nafas yang bagus. Jadi tarik nafas dari mulut semaksimal mungkin, habis itu kepalanya diturunin ke bawah, baru dibuang dari hidung, dihembus dari hidung sebanyak-banyaknya, dihembus keluar semua. Pas ambil nafas, lalu buang pelan-pelan agar tidak masuk hidung. Usahakan kalau udah ambil nafas itu harus banyak, harus besar dibuka mulutnya dan cepat gitu loh. Lalu buangnya juga harus cepat, hembusnya juga harus cepat, kuat gitu. Jadi kayak dipaksa gitu, force out from your nose. Jadi breathe in from your mouth and force out from your nose. Dipaksa keluar dari hidung ya, agar air juga tidak bisa masuk ke dalam hidung ya. Nah, lalu sebelum ambil nafas harus buang nafas habis. Betul, nafas harus dibuang habis. Kalau enggak, otomatis akan ketahan, tidak akan habis tuh nafas kalau nggak kita buang ya. Jadi otomatis kita ketika mau ngambil nafas itu jadinya kita kepikiran kita masih punya oksigen di dalam tangki, kita nggak usah lagi buang nafasnya, ataupun kita nggak usah lagi ambil nafasnya. Nah, itulah yang sering terjadi ketika kita pernafasannya setengah masuk, setengah keluar gitu. Jadi akhirnya ketahan dan waktunya jadi lama gitu tunggunya. Nah, jadi kalau ambil nafas, buang nafas, namanya juga udah banyak, sebanyak mungkin. Jadi kita masukin aja semuanya gitu. Tangkinya diisi aja semua, habis itu dikeluarin semua juga ketika kita di dalam air gitu. Jadi nggak usah takut untuk ambil nafas, buang nafas sebanyak mungkin ya, semaksimal mungkin. Nah, oke, terima kasih sebelumnya ya. Terima kasih juga atas masukannya. Ini cukup bagus ya masukannya. Lalu di sini ada pertanyaan yang ketiga nih ya. Step by step berenang, belajar renang gaya bebas nih. Nah, di sini ya. Nah, saya ingin menanyakan kenapa saat mencoba vertical float seperti di video yang coach praktekkan, kok kaki saya selalu tenggelam, jatuh ke bawah, tidak bisa mengambang. Nah, terima kasih, salam sehat selalu. Nah, ini kenapa kaki saya selalu tenggelam, jatuh ke bawah, tidak bisa mengambang. Nah, ini ada beberapa faktor ya. Jadi kalau pada saat kita mau float ya, pada saat kita mau mengambang atau mengapung, itu nafas harus ditahan sebanyak mungkin ke dalam tangki oksigen kita. Lalu kita juga harus gerakannya itu buat gerakan huruf Y, yaitu Y float ya. Mau itu chest float atau back float, hurufnya harus Y. Jadi terbuka gini ke tangannya, kakinya tutup. Jadi di atas dibuka, di bawah ditutup ya. Jadi huruf Y seperti ini ya. Jadi jangan tangan kaki kebuka ataupun tangannya ketutup. Jadi huruf Y sehingga kita bisa ngambang gitu. Lalu yang kedua itu kita tahan nafas sebanyak mungkin gitu loh, dan selama mungkin, sehingga apa, kita bisa float gitu posisinya, kita bisa ngambang gitu, kita nggak tenggelam kakinya ya. Jadi itu dua faktor itu yang saya rasa membuat kakinya jatuh tenggelam ya ke dalam air, tidak bisa ngambang ya. Nah, satu lagi adalah posisi kepala juga, yang faktor ketiga ya. Faktor ketiga ini posisi kepalanya mungkin masih naik nih, sehingga apa, gaya gravitasi selalu
salah satu badan yang naik, maka salah satu bagian badan akan turun ya. Jadi beberapa faktor itu mungkin akan mengakibatkan kaki tenggelam ya. Nah, lalu habis itu saya akan coba jawab pertanyaan yang keempat ya. Di sini saya akan coba nanti tutup dulu, baru setelah itu saya akan coba jawab lagi 4 atau 5 pertanyaan berikut ya. Jadi tidak numpuk di dalam satu video ya. Nah, di sini anak umur 15 tahun berapa kali latihan renang dalam 1 minggu ya. Kalau untuk putra itu saya udah tulis 8 kali, kalau untuk putri 9 kali ke atas ya. Nah, salam sehat selalu. Saya mau bertanya bagaimana cara menghilangkan ketergantungan sama alat bantu renang fin. Karena kalau saya berenang tanpa fin, berenang saya seperti tidak berjalan maju dan kaki saya selalu jatuh ke bawah. Apakah ada latihan gerakan agar tidak bergantung pada fin? Terima kasih dan sehat selalu. Nah, ini pertanyaan cukup bagus ya. Posisi kaki turun. Nah, ini yang saya